Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku di sini akan mempresentasikan hasil proyek UAS pengaruh cita rasa, strategi promosi, kualitas pelayanan, lokasi terhadap keputusan pembelian dengan studi kasus Mindomangan Space Kartosuro. Simak sampai akhir ya teman-teman, stay tune. Jadi Mindomangan Space ini adalah kedai kuliner mie dan ayam pedas yang bergerak di bidang F&B. Kedai ini didirikan sejak tahun 2023 dan didirikan oleh 4 mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu Mas Isnanto, Mbak Konita, Mbak Ayun, Mbak Devi. Filosofi dari kedai ini adalah Mindomangan yang berarti bisa 2 kali makan. Yang kedua yaitu kata space sebagai modernisasi. Dramon KE pada tahun 2010 mendefinisikan rasa adalah pilihan makanan atau minuman yang harus berbeda dengan rasa makanan atau minuman tersebut. Rasa memiliki indikator bau, rasa, tekstur, dan suhu. Promosi penjualan menurut Kotler dan Keller adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Menurut Ciptono, indikator promosi yaitu yang pertama yaitu periklanan, yang kedua penjualan, yang ketiga promosi, dan yang keempat yaitu hubungan masyarakat. Menurut Ciptono pada tahun 2008, kualitas layanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Dan Ciptono pada tahun 2008 mengidentifikasi 5 dimensi pokok kualitas pelayanan, diantaranya yang pertama yaitu bukti fisik, yang kedua keandalan, yang ketiga jaminan, yang keempat empati, dan yang kelima daya tanggap. Menurut Kashmir pada tahun 2015 menjelaskan bahwa lokasi merupakan tempat melayani konsumen. Tempat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Menurut Ciptono, pada tahun 2008 menjelaskan bahwa indikator lokasi adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses, yang kedua visibilitas, yang ketiga tempat parkir, yang keempat lingkungan, dan yang kelima kompetisi atau lokasi pesaing. Keputusan pemilihan adalah rangkaian langkah-langkah yang diambil oleh seseorang di mana konsumen mengidentifikasi masalah, mencari informasi mengenai suatu produk, mengevaluasi apakah produk tersebut dapat mengatasi masalahnya, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Menurut Kotler, menyatakan bahwa konsumen melakukan keputusan pembelian melalui 5 fase, yaitu pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Untuk penelitian ini, kami mengambil populasi, yaitu seluruh konsumen yang membeli makan atau minuman di kedai Mindomangan Kartosuro. Sedangkan untuk sampelnya, kami mengambil sampel, yaitu pernah membeli di kedai Mindomangan Kartosuro, dan yang kedua yaitu berusia minimal 20 tahun, sehingga mampu mengambil keputusan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan bahwa hipotesis 1 menyatakan bahwa cita rasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung dengan nilai signifikasi 0,565 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,579 lebih kecil dari nilai T tabel. Dan dari hasil uji kami menyatakan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa strategi promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian itu tidak didukung. Karena hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hipotesis ini memiliki nilai signifikasi 0,623, yaitu lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitungnya sebesar 0,493 lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga hipotesis ini tidak didukung. Dari hasil uji kami juga didapat data bahwa hipotesis 3, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini mendukung hipotesis dengan nilai signifikasi 0,036 dan nilai T hitungnya sebesar 2,140. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Salsabila et al. Pada tahun 2022 yang menekankan pentingnya kualitas pelayanan dalam keputusan pembelian. Dari hasil uji kami, didapat bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini mendukung hipotesis ini
dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 4,439 lebih besar dari nilai T tabel. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Sinta, Yuliana, dan Ali Maskur yang mendukung bahwa ada hubungan antara lokasi dan keputusan pembelian. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yaitu yang pertama, pada variabel cita rasa berdasarkan hasil jawaban responden adalah tidak setuju. Tidak menunjukkan bahwa cita rasa berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua yaitu pada variabel strategi promosi berdasarkan hasil jawaban responden adalah tidak setuju. Tidak menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga yaitu pada variabel kualitas pelayanan berdasarkan hasil jawaban responden adalah setuju. Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat yaitu pada variabel lokasi berdasarkan hasil jawaban responden adalah setuju. Menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu tetap menjaga kualitas cita rasa produk. Mungkin ada aspek lain dalam cita rasa yang belum dieksplorasi, atau aspek-aspek tersebut perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan konsumen. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami preferensi konsumen terkait dengan cita rasa. Dan yang kedua yaitu melakukan evaluasi ulang strategi promosi dan fokus pada saluran promosi yang lebih efisien seperti media sosial atau program loyalitas pelanggan. Rekomendasi juga untuk terus mengikuti tren pasar dan memodifikasi promosi sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik dan identifikasi area di mana pelayanan dapat ditingkatkan. Pelatihan karyawan dalam keterampilan interpersonal dan penanganan konflik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Lebih lanjut, pertahanan inisiatif seperti kebijakan refilnasi untuk membedakan bisnis dari pesaing. Dan yang keempat yaitu pertimbangan untuk meningkatkan fasilitas tempat parkir atau menyediakan alternatif lain untuk memfasilitasi konsumen. Evaluasi keamanan dan kebersihan di sekitar lokasi juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Kerjasama dengan pihak terkait seperti penyedia parkir lokal mungkin diperlukan untuk meningkatkan fasilitas parkir. Yang kelima yaitu terus pantau kinerja UMKM dan respon pelanggan. Dengan memahami umpan balik pelanggan dan tren pasar, UMKM dapat terus menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis.